Stan Lee adalah penulis komik asal Amerika yang menciptakan tokoh-tokoh superhero seperti Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor, X-Men, dan banyak karakter fiksi lainnya. Stan Lee lahir di kota New York pada tanggal 28 Desember 1922 dengan nama asli Stanley Martin Lieber. Orang tuanya adalah imigran Yahudi kelahiran Rumania, yaitu Celianis Solomon dan Jack Lieber. Ayahnya bekerja serabutan sebagai tukang potong pakaian. Lee menceritakan bahwa keluarganya tinggal di sebuah apartemen dengan satu kamar tidur di Avenue Manhattan. Lee menggambarkannya sebagai apartemen lantai 3 yang menghadap ke belakang. Dia dan saudaranya satu kamar tidur, sedang orang tuanya menggunakan sofa lipat. Lee bersekolah di David Clinton High School di Bronx. Di masa mudanya, Lee menikmati menjadi penulis dan bermimpi menulis Great American Novel suatu saat nanti. Saat itu Lee bekerja paruh waktu seperti menulis berita kematian untuk National Tuberculosis Center, pengantar sandwich untuk apotek Jack May di Rockefeller Center, sebagai office boy pada produsen celana, sebagai pengantar di teater Rivoli di Broadway, dan menjual koran New York Herald Tribune. Pada usia 15 tahun, Lee mengikuti kompetisi esai sekolah menengah yang disponsori oleh New York Herald Tribune, yang disebut sebagai The Biggest News of the Week Contest. Dan Lee telah memenangkan hadiah selama 3 minggu berturut-turut. Surat kabar itu menyarankan dia untuk menulis secara profesional dan memintanya untuk membiarkan orang lain menang, yang Lee klaim mungkin mengubah hidup saya. Lee lulus SMA pada usia 16,5 tahun, dan sejak itu dia bergabung dengan proyek teater Federal WPA pada tahun 1939. Lee menikah pada tanggal 5 Desember 1947 dengan Joan Clayton Bucock asal Newcastle, Inggris. Putri mereka, Joan Celia, lahir pada tahun 1950, sedang putri lainnya, Jane Lee, lahir pada tahun 1953, tapi meninggal 3 hari setelah dilahirkan. Kebetulan Lee di masa muda sudah terlibat dalam industri penerbitan. Pamannya, Robbie Solomon, memberinya pekerjaan di Timely Comics, sebuah perusahaan milik Martin Goodman yang memproduksi majalah dan buku komik. Lee pun diterima secara formal oleh editor Timely, Joe Simon. Dia dipekerjakan oleh Joe Simon yang ikut menciptakan Captain America bersama Jack Kirby. Awalnya tugas Lee serabutan, seperti membeli makan, memastikan tempat tinta penuh, dan lain-lain. Namun karirnya cepat naik dan menjadi proofreading script. Dan Stan Lee mulai memakai nama samaran profesionalnya Stan Lee untuk debut penulisan buku komiknya. Dia ikut menulis teks filler dalam edisi awal Captain America. Dari sana ia secara teratur menghasilkan cerita cadangan di beberapa judul buku komik Timely. Di akhir 1941, Joe Simon dan Jack Kirby berseteru dengan Martin Goodman dan memutuskan untuk angkat kaki dari Timely. Stan Lee yang saat itu belum genap berusia 19 tahun diangkat menjadi editor sementara. Walaupun masih muda, Lee sudah menunjukkan minat dan bakatnya dalam bisnis. Setelah menjalani masa wajib militer selama Perang Dunia Kedua, Lee kembali ke posisi editorial di Timely yang berganti nama menjadi Atlas Comics. Pada saat itu, perusahaan penerbitan lain yaitu DC Comics yang menciptakan tokoh superhero Superman dan Batman mulai sukses dengan Justice League of America.
dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dengan berfokus pada manusia bertopeng. Sementara Lee sedang bertaruh untuk memfokuskan perhatian pada Atlas Comics di area yang sama. Kemudian Martin Goodman meminta Lee untuk ikut menciptakan sebuah tim superhero. Dan kemudian Atlas mengubah nama lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan kali ini namanya menjadi Marvel Comics. Saat itu kepentingan industri buku komik telah bergeser. Dan Lee menulis cerita dalam fiksi ilmiah, horor, dan thriller. Dan Marvel Comics pun berhasil membuat kejutan dengan tim superhero pertama mereka, yaitu Fantastic Four. Lee menulisnya bersama Jack Kirby. Selain Fantastic Four, mereka juga menciptakan Thor, X-Men, dan Iron Man yang dikenal sebagai tim superhero Avengers. Pada tahun 1961, Lee berjuang untuk menciptakan pahlawan lain yang sesuai dengan formulanya, tetapi menonjol dibandingkan kreasi sebelumnya. Lee bercerita pada saat itu penerbit menemuinya dan berkata, "Stan, saya ingin kamu datang dengan superhero baru." Lee pun mengatakan oke. Kemudian dia pulang ke rumah dan dia melihat seekor lalat merangkak di dinding. Dan Lee pun langsung mendapatkan ide. Jika dia bisa menciptakan superhero yang bisa menempel di dinding dan juga bisa merangkak di dinding, itu akan sangat keren. Kemudian Stanley mulai memikirkan nama untuk superhero tersebut dan dia memutuskan memberi nama manusia laba-laba atau Spider-Man dan menciptakan sosoknya sebagai seorang remaja. Karena pada waktu itu belum ada tokoh superhero yang masih remaja dan memiliki masalah pribadi. Dan dengan bermodalkan ide yang luar biasa tersebut menurut pandangan Stanley, dia pun bergegas ke kantor penerbit untuk menyampaikan idenya tersebut. Tapi ternyata tanggapan penerbit menyatakan bahwa itu adalah ide terburuk yang pernah didengarnya. Karena menurutnya masyarakat benci laba-laba. Jadi kamu tidak bisa menamainya manusia laba-laba. Apalagi dia seorang remaja. Remaja hanya cocok menjadi peran pembantu. Dan superhero tidak boleh punya masalah pribadi. Lee pun pulang dengan kecewa, tapi tetap bersikap bijak. Hanya saja dia tetap tidak bisa menghilangkan Spider-Man dari pikirannya. Dan kebetulan pada saat itu kantor penerbitnya akan menerbitkan edisi terakhir dari sebuah majalah bernama Amazing Fantasy karena penjualannya tidak bagus. Dan biasanya masyarakat tidak akan peduli pada isi dari sebuah majalah yang edisinya akan berakhir. Maka untuk mengeluarkan Spider-Man dari pikirannya, Stanley pun menjadikan Spider-Man sebagai cover majalah tersebut dan tidak memikirkannya lagi. Sebulan kemudian, angka penjualan majalah ini keluar dan ternyata mendapat respon positif dari masyarakat. Lalu penerbit langsung datang menemui Stanley dengan semangat dan mengatakan, "Stan, ingatkah kamu dengan karakter yang sangat kita cintai, Spider-Man? Ayo kita buat serialnya." Lee bekerja sama dengan Steve Ditko dalam mendesain Peter Parker sang Spider-Man. Dan dengan cepat serial Spider-Man menyalip penjualan Fantastic Four sebagai judul laris Marvel. Pada tahun 1972, Lee telah mundur dari menulis komik. Dia menjadi penerbit dan perantara kesepakatan di Hollywood untuk adaptasi multimedia Marvel. Dia membuat acara TV seperti The Incredible Hulk serta serial animasi Spider-Man. Dengan semakin sibuknya Lee, akhirnya dia meninggalkan Marvel sepenuhnya.
Di tahun 1990-an, ia membentuk studio baru dengan nama Stanley Media untuk memproduksi karakter superhero baru, namun tidak seberhasil Marvel, dan akhirnya Lee mengajukan pilot pada tahun 2001. Setelah Stanley Media dinyatakan pilot, kemudian Lee membangun Paw Entertainment dan menciptakan serial animasi superheroine strip Perella. Lee juga membentuk perusahaan penerbit baru yaitu Stanley's Kids Universe yang bertujuan untuk memproduksi komik yang ditujukan untuk audiens yang lebih muda. Dia juga mensponsori Los Angeles Kamikaze Expo dan menulis autobiografinya. Lee juga menerima banyak penghargaan. Bahkan wilayah Los Angeles dan kota Long Beach menyatakan 2 Oktober 2009 sebagai Hari Stanley. Dia juga dinobatkan sebagai Disney Legends. Setidaknya ada 10 penghargaan yang dia terima seperti The Life Career Award dan The Lifetime Achievement Award. Lee juga kerap muncul sebagai cameo di film-film superhero-nya. Dan dia juga merupakan produser eksekutif dari hampir semua film dan proyek TV Marvel. Pada tahun 2009, The Walt Disney Company membeli Marvel Entertainment seharga 4 miliar US dollar. Dengan pembelian tersebut, maka Disney menjadi pemilik dari semua tokoh superhero Marvel Entertainment. Pada bulan September 2012, Lee menjalani operasi untuk memasukkan alat pacu jantung. Setelah istrinya meninggal pada 6 Juli 2017 karena komplikasi dari penyakit stroke di usia 95 tahun, kondisi kehidupan Lee mulai terguncang. Walaupun Lee tetap menyibukkan diri dengan berkreasi, tapi kesehatannya semakin menurun. Apalagi hubungannya dengan sang anak dikabarkan kurang harmonis. Bahkan dilaporkan dalam The Hollywood Reporter, dikatakan bahwa Stanley telah menjadi korban elder abuse atau pelecehan terhadap orang yang lebih tua. Entah sang anak sendiri atau orang-orang di sekitar sang anak yang mempengaruhinya untuk menguasai aset sang ayah. Salah seorang di antaranya adalah Kea Morgan. Dia adalah manajer bisnis Stanley dan juga seorang kolektor memorabilia. Pengacara Lee menjabarkan di persidangan bahwa Morgan mengambil barang dari rumah Lee, mengambil uang Lee, dan memindahkan Lee dari rumahnya ke sebuah apartemen agar Lee terisolasi dari keluarga dan orang yang mengurusnya. Dan atas keputusan pengadilan, selama 3 tahun Morgan tidak boleh mengontak Lee dan keluarganya dan menjaga jarak sejauh 100 yard. Morgan dituduh melakukan penipuan, abuse, dan penggelapan. Pada Februari 2018, Stanley pernah mengungkapkan kepada media bahwa ia mengidap penyakit pneumonia yang menyebabkan dia harus membatalkan beberapa kegiatannya. Lee juga disebutkan mengalami gagal jantung kongestif. Dan akhirnya pada tanggal 12 November 2018, Stanley menghembuskan nafas terakhirnya di usia 95 tahun. Lee dinyatakan meninggal di Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. 4 hari setelah kepergiannya, pihak keluarga menyelenggarakan pemakaman secara tertutup sesuai keinginan terakhir Stanley. Sebelum kepergiannya, Lee masih sempat melakukan pengambilan gambar sebagai cameo untuk terakhir kalinya di film Avengers 4. Setelah kepergiannya, sang anak Joan Lee buka suara soal polemik perebutan Spider-Man antara Sony dan Disney.
Joan Lee mengatakan bahwa perlakuan Disney dan Marvel selama ini kepada sang ayah hanya sebagai aset komersial semata. Bahkan Joan menambahkan, ketika sang ayah meninggal, tidak ada seorang pun dari Marvel atau Disney yang menghubungi dirinya. Well, setidaknya sekarang Stan Lee sudah tidak harus berurusan dengan para villain yang hanya ingin memanfaatkannya. Terima kasih Stan Lee sudah memberikan kami para superhero yang menemani hari-hari kami. Selamat jalan Stan Lee, rest in peace. I'm Stan Lee. I've been writing stories for the young generation for the past 30 years. During this time, I think I've learned a lot about what young people think. More importantly, I think I've learned a lot about what young people are. We're going to try to present a voice that somebody will listen to. The voice is needed. We hope it will be ours.